Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Jajaran pengurus DKM Masjid Aqul Yakin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang hadir di sini maupun di layar Zoom maupun di streaming ya. Pertama tentu saja kita selayaknya dan sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan Islam sehingga memasuki tahun baru 1447 Hijriah yang tentu saja nanti akan kita jadikan sebagai tema. Mudah-mudahan kita bisa merefleksikan tahun baru ini sehingga menjadi ibrah dan pelajaran kita di masa yang akan datang. Salawat berserta salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga tentu saja umat Rasulullah senantiasa berkomitmen untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik, sebagaimana saya sampaikan bahwa tema kita kali ini masih berkaitan dengan apa yang sudah kita laksanakan satu hari yang lalu atau kemarin, di mana kita umat Islam di seluruh Indonesia pada khususnya dan barangkali sebagian dari belahan dunia yang memang tanggalnya sama memperingati satu peristiwa yang sangat monumental, peristiwa yang menjadi titik tolak kejayaan Islam dan perkembangan Islam hingga sampai saat ini. Sebagian ulama mengatakan apabila Al-Quran itu adalah mukjizat dari sisi isi ajaran Al-Quran, isi ajaran Islam, maka hijrah adalah mukjizat dari sisi pergerakan Islam. Ya. Jadi Islam kan ada yang namanya ajaran. Nah, itu mukjizatnya Al-Quran. Sementara Islam juga sebuah gerakan, aktivitas ya, dakwah, aktivitas penyampaian pesan. Nah, hijrah ini adalah mukjizat dari sisi itu. Bagaimana tidak? Seandainya hijrah Rasulullah gagal, Islam mati, dijamin itu. Karena di Mekah posisi Nabi Muhammad beserta sahabat itu sangat inferior. Tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Ekonomi kalah, politik kalah, sosial kalah, ya. Semuanya. Ya. Sehingga kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk mencari tempat yang baru yang lebih kondusif. Ya. Nah, tetapi kan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi jaraknya seperti Jakarta, Surabaya. Medannya tidak seperti medan di Indonesia. Banyak pohon-pohonan, banyak tumbuh-tumbuhan, aus sedikit mampir ke sungai, ke mata air, ya. Aus sedikit ada gubuk, ada saung, ya. Aus sedikit ada warung gitu kan, ya. Apalagi yang jaga cakep gitu kan, betah-betah di situ kan, nggak berasa. Ya. Lah ini medannya medan tandus, medan yang sangat berat dengan cuaca yang sangat ekstrim. Kita semua tahu kan kalau di daerah Arab kalau tidak panas ya dingin, dinginnya ekstrim, panas dan dingin, panas ekstrim, dingin ekstrim.
Ya, ketika di Mesir itu seringkali bercanda. Kalau di Mesir, di Arab Saudi masih mending. Musimnya ada 4, Pak. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, kalau yang di Sudan, Pak, ini. Makanya mahasiswa yang kuliah di Sudan itu nggak ada yang tinggal di sana, tinggalnya di Mesir. Kenapa? Karena di Sudan itu musim hanya ada 2, Pak. Panas sama panas sekali gitu, Pak. Nah, di Indonesia juga sebenarnya musimnya ada 4, Pak. Musim hujan, musim kemarau, musim kawin, sama musim sunat. Ya. Sama 4 musim, Pak, seperti di Arab gitu. Ya. Sekarang hari Sabtu ini, Pak, saya undangan ada berapa itu? Undangan kawinan, undangan sunatan gitu. Ada yang kawin yang kedua, ada yang sunat yang kedua, Pak. Dipotong habis itu ya. Jadi sate ya. Jadi macam-macam itu ya. Musim yang di sana. Nah, kita kembali. Jadi medan yang sedemikian ekstrim, cuaca yang tidak bersahabat. Nah, itu kan satu aktivitas yang sangat menguras energi lahir dan batin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersiap-siap jauh sebelum peristiwa hijrah ini. Ini yang barangkali sering luput dari pengamatan para asatidz, para penceramah dan lain sebagainya. Bahwa hijrah ini bukan peristiwa ujuk-ujuk, Pak. Ya, bukan peristiwa yang pergi kamu dari Mekah ke Madinah, silakan ya. Kayak orang mau misalnya seperti orang sekarang gitu ya. Ada keperluan mendadak, tiba-tiba pergi gitu. Ya, dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat misalnya atau naik kereta. Tidak seperti itu. Ini peristiwa yang memang sudah direncanakan oleh Allah. Maka kemudian apa? Begitu sinyal-sinyal hijrah itu ada, karena memang kondisi Nabi dan para sahabat Islam pada umumnya di Mekah itu tidak mungkin akan bisa berkembang, maka kemudian Nabi Muhammad sudah melakukan persiapan. 4 bulan sebelumnya, Pak, sebelum peristiwa hijrah ini, ya, Nabi Muhammad memerintahkan Abu Bakar untuk membeli 2 unta terbaik. 2 unta terbaik yang sehat, yang fisiknya juga kuat, ya. Silakan, harganya tidak masalah bagi Abu Bakar, orang kaya. Nah, selama 4 bulan sebelum keberangkatan itu, ya, Abu Bakar atas perintah Nabi, ya, memberikan makanan khusus kepada 2 unta ini, suplemen. Diberi suplemen yang tidak biasa, yaitu suplemen yang fungsinya adalah memperkuat fisik daripada unta itu, sehingga pada saatnya nanti ketika melakukan perjalanan berat dan jauh, mereka mampu melewatinya. Ini kan sebuah persiapan. Ini jadi pelajaran bagi kita, Pak. Ya, bahwa persiapan, perencanaan itu tidak kalah penting dibandingkan pelaksanaan. Betul nggak? Bahkan pelaksanaan kalau tidak ada perencanaan, ini orang yang tahu manajemen semua itu gagal total, ya, katot gitu. Maka Rasulullah melakukan perencanaan. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang namanya hijrah, kalau kita setback kembali kepada sejarah para nabi, ya, hampir semua nabi itu sebenarnya secara tradisional, ya, tradisi mereka adalah pindah, hijrah. Nabi Adam hijrah nggak, Pak? Hijrah dari mana? Dari surga ke bumi. Iya kan, dalam tanda kutip, ya. Hijrah juga. Ya kalau di surga doang tidur makan doang kagak ngapa-ngapain, ya. Nah kita lahir di sana jadi generasi embek semua. Hijrah ke bumi, ya. Supaya apa? Supaya memiliki kebermanfaatan, supaya hidupnya ini berkontribusi, supaya ada makna, ada warna-warni, ada perjuangan, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ya. Ada mujahadah di situ.
ada uji mental, uji ketahanan lahir dan batin, segala macam itu. Nah, orang kalau pengen nyaman di tempat dia tinggal dan tidak ada progresivitas, tidak ada dinamika, tidak ada perkembangan, kok dia memilih untuk tetap di satu tempat? Ya berarti orang ini tidak mengikuti tradisi para nabi dan para rasul. Dan karenanya jangan kemudian dipersalahkan kalau kehidupan mereka itu tidak sukses. Apalagi Al-Quran menjamin, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dengan makna yang luas Pak, karena kalau hijrahnya Nabi kan hanya satu kali, la hijrata ba'dal fathi, setelah penaklukan Makkah tidak ada hijrah seperti hijrahnya Nabi lagi. Nah, kita maknai hijrah dalam arti luas. Fi sabilillah, apa jaminan dari Allah? Yajid fil ardi muraghaman katsira. Akan menemukan tempat-tempat yang menjanjikan yang banyak gitu. Ya, saya sendiri kan hijrah Pak, dari Jawa ke Jakarta. Saya kalau di Jawa Pak, saya itu bukan Gus, ya, tapi guys Pak. Nah, itu kan bedanya ya. Kiai di NU itu Gus, kalau di Muhammadiyah guys. Saya itu hanya guys. Walaupun bapak saya ya disebut sebagai kiai kampung gitu. Dan di sana yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan, masjid, kegiatan apapun itu sudah dikapling Pak sama gus-gusnya yang ada di sana. Itu ada terahnya, ada 2 terah di sana. Sudah dikapling Pak. Jadi orang dari luar keluarga, 2 keluarga ini ya, sepintar apapun, sehebat apapun gak bakal diberi kesempatan. Gak bakal maju. Dan itu bukan hanya di tempat saya, banyak tempat yang lain di Jawa seperti itu. Jadi udah aki-aki, udah 80 tahun ya, tapi karena dia keturunan kiai, ya imam dia, marpot dia, muadzin dia, diborong semua Pak. Kagak ada yang lain yang boleh bisa masuk ke situ. Satu-satunya jalan, bapak saya, kamu harus hijrah, harus ke Jakarta. Pilihannya kenapa Jakarta? Ya, peluangnya banyak. Di Jakarta itu mau apa saja orang, mau jadi orang yang paling sukses dalam arti positif bisa, mau jadi orang paling sukses dalam arti koruptor yang paling canggih bisa juga. Jadi yang positif juga bisa, yang negatif juga bisa. Semua bisa dilakukan ketika kita berhijrah. Nah, maka tradisi hijrah ini sebenarnya ya, bukan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Nuh juga dari tempat kelahiran pindah ke mana? Ke Bukit Judi di Armenia. Padahal daerahnya daerah Palestina dan Syam sekitar itu. Ke Armenia lumayan jauh. Lalu masuk wilayah Uni Soviet. Ya ke bawah sama banjir kan. Kapalnya ya kemudian wastawat alal Judi. Kemudian berlabuh di Bukit Judi itu daerah Armenia. Hijrah. Nabi Ibrahim dari Babilonia kelahiran beliau ke Haran. Di Babilonia kan dikejar-kejar sama Namrud ya. Haran pindah ya. Kemudian melakukan dakwah, kok masih belum bisa maksimal, pindah ke Hijaz. Nah, mendirikan Ka'bah. Nah, jadilah kemudian agama yang diikuti diantaranya oleh umat Islam mengikuti tradisi Nabi Ibrahim. Kalau beliau nggak pindah ke Hijaz nggak ada haji Pak. Karena Ka'bahnya nggak ada. Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa pindah dari Mesir ke Madian. Nabi Yusuf dari daerah Syam juga sekitar situ Palestina pindah ke Mesir. Jadilah beliau bendahara negara. Ya. Kita lihat itu. Jadi orang itu kalau pengen sukses bukan berarti pindah badannya, tapi bergerak Pak, dinamis. Kalau maknanya adalah tidak harus bergerak dalam arti pindah tempat, tempatnya tetap di situ, tetapi akselerasi dari dinamika itu kita harus gerak sana, gerak sini, gerak sana. Tidak boleh berhenti. Makanya disebut insan. Insan itu manusia. Salah satu makna dari insan itu adalah bergerak. Itu coba lihat di kamus-kamus bahasa Arab.
Salah satu makna daripada manusia dalam bahasa Arab itu siapapun yang bergerak. Kalau tidak bergerak namanya mayit. Namanya orang yang mati. Orang yang hidup tapi otaknya mati, fungsi hidupnya mati. Ya, sama saja dia tidak hidup. Maka apa? Orang ini tidak akan pernah maju. Orang ini tidak akan pernah bisa berkembang. Maka hijrah ini kalau kita maknai dalam arti yang luas, itu sangat-sangat universal. Bisa hijrah tadi itu fisik, bisa hijrah dalam arti mindset. Hijrah mindset kita. Ya. Tapi ada juga mindset yang tidak boleh hijrah. Atau mindset orientasi kebaikan, mindset ibadah kepada Allah. Mindset kita itu hidup karena Allah, dalam jalan Allah untuk menuju Allah. Billah, lillah, dan seterusnya. Fillah. Ya. Itu nggak boleh berubah. Termasuk juga saya dikasih bekal oleh bapak saya ketika akan pindah ke Jakarta. Kamu silakan pindah ke Jakarta. Tapi mindset kamu, bahasa bapak saya waktu itu, cara berpikir kamu itu tetap berpikir ala kampung. Sederhana, bersahaja, tidak usah neko-neko, tidak usah ngoyo. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting kamu jangan hedonis, jangan materialistis. Itu pesan bapak saya. Jangan materialistis, jangan hedonis. Nah, orang kalau tidak materialistis justru bisa jadi materinya itu yang ngejar, bukan sebaliknya. Dan itu saya rasakan. Jadi wanti-wanti bapak saya ingat selalu. Saya sekalipun di Jakarta ya, tidak ingin terbawa ritme kehidupan orang yang Jakarta yang serba materi. Nyatanya kemudian orang pada kelabakan ya. Gajinya setengah bulan sudah habis, 1 minggu sudah habis ya. Ada Pak gajinya ya. Gajinya banyak sekali ya. Apa? 10 koma ya. Artinya apa? Setelah tanggal 10 koma gitu. Ya. Ya. Jadi tanggal 10 juta tapi dia tidak merasa cukup ya. Karena tadi bermasalah dengan mindset. Kita kembali. Ini yang pertama, bahwa tradisi hijrah ini ya, kita tanamkan kepada putra dan putri kita. Jangan khawatir jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan di mana kita lahir. Ini yang salah satu filosofi Jawa yang saya tidak setuju adalah mangan ora mangan asal kumpul. Itu enggak bagus. Kumpul ora kumpul asal mangan. Sebaliknya harus dirubah seperti itu. Karena apa? Ya tidak semua orang dengan kapasitas dan keahliannya itu bisa tertampung di satu tempat. Betul nggak? Misalnya di situ numpuk, dokter spesialis numpuk. Yang spesialis yang sama-sama satu bidang, yang lainnya harus ngalah. Di situ misalnya ahlinya pertanian semua. Sementara lahannya cuman terbatas. Harus pergi ke tempat yang lain. Transmigrasilah. Pindah ke tempat di mana lahan pertanian lebih luas. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah menjanjikan bukan hanya sekedar tempat yang banyak tadi yang menjanjikan wasa'ah dan keluasan rezeki. Ini janji dari Allah. Bahwa siapapun yang hijrah, pindah tempatnya, mindsetnya, pindah cara berpikirnya dari yang tidak baik menuju baik, dari yang baik menuju yang lebih baik, itu pasti akan diberi kelapangan dan keluasan. Apapun itu, rezeki, kesempatan, teman-teman yang lebih baik, relasi yang lebih jujur, dan seterusnya. Pengalaman saya secara pribadi, saya hijrah Pak. Hijrah itu dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dulu pernah ngajar juga, tapi di tempat yang menurut saya itu tidak sesuai dengan passion saya, kata anak sekarang. Passionnya itu tidak sesuai dengan kecenderungan dan bakat saya. Maka di situ nggak berkembang. Gajinya gede, tapi orang tua saya ketika itu bapak saya pindah saja. Saya masih ingat pindah dari satu tempat yang gajinya sudah hampir 3 juta, ya, pindah ke PT IKI yang gajinya 750.000. Tapi saya yakin beda antara gaji dengan penghasilan. Itu harus diyakini Pak. Kita tanamkan pada anak-anak kita itu. Beda gaji dengan penghasilan. Kamu kalau diterima dimanapun, bekerja dimanapun, dengan gaji berapapun, jalani itu. Karena pengalaman banyak sekali orang
Itu beda antara gaji dan penghasilan. Kalau mindset kita itu mindset yang positif. Ya. Betul ya. Gaji bisa jadi 3 juta, katakanlah saya dosen Pak. Dengan pangkat sudah lektor katakanlah 4 juta ya. Kemudian sertifikasi saya dapat 3,5 juta, oke. Ya. Karena saya dekan mungkin dapat 5,5 juta itu dengan tunjangannya. Ya. Katakanlah saya dengan sertifikasi dapat sekitar 8-9. Itu anak saya kuliah di kedokteran Pak, itu habis 1 bulan Pak 9 juta. Ya. Kalau hanya mengandalkan gaji. Tapi saya yakin ketika anak saya diterima kedokteran, ya, ketika itu awal-awal saya pusing duit dari mana. Gitu. Ya. Tapi kemudian ya ini kan yang milih Allah. Anak saya hanya mendaftar ya, kalau Allah nggak pilih kan nggak lulus gitu kan. Nyatanya lulus, pasti Allah tanggung jawab. Maka ketika itu ya bismillah tawakkalna 'ala Allah. Ya. Nyatanya betul tadi ya, gaji tidak sama dengan penghasilan. Ya bisa ya. Beli alkos, beli bukunya gede-gede mahal-mahal. Kebeli juga. Selesai sekarang sudah lagi internship. Nah, ini gambaran tentang betapa janji Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas-jelas dalam Al-Qur'an itu kalau orang mindsetnya fisabilillah, apapun itu bentuk pergerakannya, itu pasti dijamin kok. Wah, kenapa ada yang pindah tapi kok malah tambah ruwet, tambah rumit, tambah kompleks, tambah bermasalah, tambah semrawut, tambah amburadul. Ya berarti ada yang salah. Fisabilillahnya itu bisa jadi melenceng. Sudah fisabil mana-mana, jalan apa gitu saja kan. Dan itu banyak yang seperti itu. Awalnya lurus, tapi begitu lihat, wah ternyata lebih enak jadi ini dibandingkan itu. Sudah jelas-jelas dipilihkan pekerjaan misalnya ya. Pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang dia bisa menjaga sholat. Misalnya kerja di kantor, tapi gajinya cuma 2 juta. Sementara dia kerja di jalan 50 juta katakanlah dia dapatkan. Tapi ninggalkan sholat. Gak bisa sholat. Dia kemudian memilih itu. Silakan, itu pilihan Anda. Dijamin itu. Kalau orang sudah mindsetnya seperti itu. Dan hitung-hitungannya hitung-hitungan materi. Ya, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain yang tadi itu. Spiritualitas pada Allah. Itu banyak sekali contoh Pak. Saya juga banyak punya contoh ya, di kalangan teman-teman relasi kita. Bagaimana orang bahkan ilmuwan sekalipun Pak, cendekiawan sekalipun, dokter sekalipun itu ada juga yang nakal Pak. Mindsetnya itu duit, proyek. Ya. Ada dosen Pak, pinter nulis Pak, jurnal. Diperjualbelikan jurnalnya. Siapa yang pengen naik pangkat nih, saya punya jurnal nih. Mau ke Sinta 1, Sinta 2 atau Scopus. Satu orang 15 juta. Dia yang bikin nanti namanya yang beli tadi itu. Ada mafia kayak begitu. Ini ilmuwan Pak. Dia ahli betul seperti itu. Tapi dimanfaatkan untuk mencari proyek. Lah ini kan sudah nggak jujur. Ya, wong yang nulis dia, yang tercantum yang bayar. Yang jadi profesor yang bayar. Dan itu banyak loh Pak. Profesor-profesor hasil mafia itu Pak. Di Indonesia. Nah ini kan orang sudah berubah mindset. Sebenarnya ilmu itu mulia, ilmu itu agung. Tapi kemudian apa? Dikandalin dengan cara seperti ini. Ya. Didegradasi sendiri oleh pemiliknya. Sehingga dijamin ini sama seperti yang diisyaratkan oleh Nabi. Manis dada ilman. Barang siapa ilmunya bertambah. Walam yazdad hudan. Tapi petunjuknya, ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah tidak nambah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak akan ditambah oleh Allah kecuali semakin jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan itu bukan 1-2 Pak. Wong saya akademisi kok, saya paham di dalamnya seperti apa. Ada orang yang orientasinya kalau sudah jadi profesor nanti tunjangannya 3 kali gaji. Ya. Tapi dengan cara-cara yang nakal seperti itu. Cara-cara yang tidak elok. Nah, ini namanya tadi itu sudah lurus, hijrahnya sudah benar ya, pindah tempatnya tapi kemudian tidak mampu. Nah, ini juga ya, diancam oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau hijrah mau dikaji itu bisa berhari-hari itu. Yang kedua ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk hijrah ya, itu ada nggak jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi ya, dan para sahabat ketika di Madinah itu dapat fasilitas yang dapat fasilitas misalnya jaminan kerja kalau orang sekarang, jaminan dapat pekerjaan, dapat rumah, dapat tanah. Sementara beliau dan sahabat-sahabat harus meninggalkan semuanya. Ada yang usianya sudah 50 tahun sudah berkarir hebat sebagai saudagar. Ya. Kekayaannya seperti Abu Bakar. Itu kan meninggalkan kekayaan bisnisnya yang ditinggalkan di Mekah, pergi ke satu tempat di mana tempat itu tidak menjamin. Ya kalau saya kan pergi dari daerah sudah sarjana, di sini jelas mau kerja. Lah ini pergi dari Mekah, tempat di mana mereka besar, merintis karir sebagai apapun profesinya, ditinggalkan semua, pergi ke satu tempat yang asing, di mana tidak ada jaminan masa depan. Ini kenapa kemudian mereka bisa melakukan itu? Kira-kira apa rahasianya, Pak? Rahasianya karena mereka itu ya, dalam benak mereka, dalam pikiran dan hati mereka, yang ada adalah bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi dibandingkan yang lain-lain. Urusan-urusan apapun selain itu nomor sekian, itu nomor sekian. Nah ini yang sulit, Pak. Padahal kalau kita mau lakukan, lah nyatanya saya kan seringkali menyampaikan, jangankan yang rumit-rumit, yang berat-berat ya, menggerakkan jari begini ini. Ini siapa yang menggerakkan, Pak? Yang bisa melakukan ini? Yang sederhana saja. Kalau Allah kemudian tetapkan jari ini nggak bisa bergerak, bahkan satu tangan nggak bisa bergerak, apa sulitnya? Jadi semua yang ada di alam semesta ini skenarionya satu. Wayangnya kita, dalangnya satu. Wayangnya banyak luar biasa, dalangnya hanya satu, yaitu Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah. Lah kalau semuanya yang menggerakkan adalah Allah, lantas kenapa kita ragu-ragu kepada penggerak itu? Pertunjukan wayang sehebat apapun, kalau dalangnya nggak datang, jadi nggak, Pak? Jadi nggak pertunjukan itu? Gagal. Ya. Mau ramenya kayak apa, lakonnya, pemeran utamanya nggak ada. Jadi nggak itu drama, jadi nggak itu sinetron, jadi nggak itu film. Nggak ada, nggak jadi. Pemeran utamanya itu ya Allah sebenarnya. Cuman kita ini seringkali ya menganggap bahwa pemeran utamanya adalah bos kita gitu loh. Pemeran utamanya adalah relasi bisnis kita. Pemeran utamanya kadang-kadang malah istrinya gitu. Kalau istrinya lagi senang dia bahagia, kalau istrinya cemberut dunia gelap katanya. Padahal istri juga pemeran pengganti, pemeran figuran gitu. Mereka punya peran betul, tapi figuran gitu loh. Lah yang figuran kok diharapkan gitu loh. Kita menggantungkan hidup kepada figuran-figuran itu. Mau jadi apa? Sementara pemeran utamanya ditinggalkan. Nah ini ya, yang pada akhirnya kemudian apa? Orang-orang yang seperti ini gagal dalam hidupnya, nggak akan sukses. Kenapa Nabi dan para sahabat sukses? Karena tadi itu, ya, dalam benak mereka itu yang ada hanyalah bagaimana menaati Allah, ya, sebagai pemeran utama, sebagai pemilik semua yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang ada dalam pikiran kita juga milik Allah. Apa yang ada dalam benak kita yang sebelum kita sampaikan juga berapa tahun ke depan yang akan terjadi juga milik Allah semuanya. Kok lantas kemudian kita ragu-ragu? Ini kan yang jadi problem. Ya. Kenapa, Pak? Surat Ikhlas, Al-Ikhlas itu nilainya itu 3 kali baca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca Al-Quran, 1 mushaf. Kenapa, Pak? Karena ada Allah di situ.
Qul huwallahu ahad, Allah. Allahu samad, Allah lagi. Huwa itu Allah. Allah 2 kali disebut dalam ayat pertama. Allahu samad. Yang kedua disebut lam yalid wa lam yulad, itu sifat Allah. Wa lam yakul lahu sifat Allah. Itu semua Allah ya. Sehingga kemudian yang ada Allahnya itu nilainya pasti tidak akan terkalahkan oleh yang lain. Pendek ayatnya tapi nilainya bahkan mengalahkan satu mushaf. Cukup 3 kali. Itulah yang menjadikan Imam Ali radhiyallahu anhu itu menjadi pemenang, makanya mendapatkan Fatimah. Iya kan? Yang lain pada ribut-ribut membaca ya berayat-ayat sampai berjam-jam. Ali datang bentar, tahu-tahu pulang tidur balik lagi. Udah pernah selesai belum? Loh, kamu kok nanya-nanya begitu? Begitu kemudian diumumkan pemenangnya Ali. Karena dia baca paling cepat. Memang pelombaannya siapa yang baca paling fasih, paling bagus, tapi paling cepat. Yang menang Ali. Cukup Al-Ikhlas 3 kali. Yang lain ya, baca baru ayat-ayat gak selesai-selesai. Ya. Kuncinya apa? Ya. Bahwa Ali itu ya, melakukan sesuatu dengan ilmu. Orang yang pakai ilmu apapun itu Pak, apalagi ilmunya ilmu syariat, itu pasti menang gitu. Yang lain ilmunya belum nyampe gitu loh. Ali sudah nyampe, nggak paham mereka itu ya. Bahwa ini untuk menunjukkan siapa Ali sebenarnya, bukan Ali malas, tapi disitulah Rasulullah mengumumkan bahwa kapasitas Ali itu berbeda dengan kalian. Maka Rasulullah menyebut ana madinatul ilmi, saya itu kota ilmu, wa Ali babuha, Ali itu pintunya. Ya, maka jadi mantu Pak. Ya kan? Nah kita kembali. Mindset yang seperti itulah. Qul huwallahu ahad itu loh. Ya. Makanya ada seorang sahabat ya diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam hadis Rasulullah itu. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, uhibbu hadhihi surah. Saya suka surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demen banget. Silakan Bapak dan semuanya yang hadir di sini demen sama surah Al-Ikhlas. Boleh kok baca dalam sholat yang kita lakukan, apalagi ada makmumnya pakai surat Al-Ikhlas. Surat favorit. Kalau sholat maghrib favoritnya kan 2 ya. Surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini orang demen banget. Bisa jadi karena pendek dan yang lain gak bisa gitu kan. Makanya kemudian demen sama surat ini. Karena itu bisa jadi satu-satunya yang dia bisa. Apa kemudian jawaban Rasulullah? Ketika ada seorang sahabat menyatakan uhibbu hadhihi surah, saya suka surat ini, baca tiap hari, tiap waktu saya baca. Apa jawaban Rasulullah? Uhibbuka hubbuka iyyaha. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas ini adkhalakal jannah, akan memasukkan engkau ke surga. Makanya jadi amal seberat apapun kesalahan itu Pak ya, itu kan ada juga hadis lain diriwayatkan Rasulullah itu menyampaikan ada seorang ya, kesalahannya itu bertumpuk-tumpuk saking banyaknya ya, itu kan digambarkan seperti peti. Jadi peti itu isinya dokumen kesalahan, catatan kesalahan. Itu saking banyaknya kesalahan, itu peti itu ya bertumpuk-tumpuk sampai sejauh mata memandang. Kalau sejauh mata memandang, pandangan kita sampai sana itu sekitar 200 meter katakan. Itu isinya peti dan di situ catatan kesalahan semua itu. Ya. Banyaknya luar biasa, nggak kehitung itu. Tiba-tiba dia datang dengan kebaikan, yang kebaikannya itu hanya satu kotak kecil Pak. Satu kotak kecil ya. Kemudian orang pada, lah kesalahan dosa segitu banyak, kebaikannya cuma segitu. Bagaimana mungkin orang ini akan masuk surga? Kemudian ditimbanglah. Timbang Pak. Lah begitu ditimbang, yang banyaknya luar biasa tadi itu, yang berpeti-peti itu, kalah Pak timbangannya sama kotak kecil itu. Jomplang begini, ya. Loh, kok bisa? Dosa yang begitu banyak, kesalahan yang luar biasa itu kok kalah dengan kotak kecil? Wah, mereka belum tahu Pak. Setelah kemudian dibuka, ternyata kotak kecil itu isinya apa? La ilaha illallah.
kalimah tauhid. Kemudian disampaikan, ya bagaimana mungkin sebesar apapun itu kesalahan nggak akan bisa menandingi nilai kebaikan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah ini orang yang seringkali tidak sadar bahwa Allah la ilaha illallah, wah itu mengalahkan semuanya. Makanya kuncinya yang penting la ilaha illallah atau Allah pada saat meninggal. Semuanya hilang itu Pak. Kalah nilainya itu. Iya kan? Orang bermaksiat bahkan syirik 80 tahun lamanya. Tiba-tiba la ilaha illallah masuk Islam. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 80 tahun maksiat, bahkan dosa-dosa besar syirik, zina, membunuh, minuman keras, apapun dosa-dosa besar itu dihapus semua oleh kalimat tauhid. Kalau kita ingin implementasikan tauhid itu, ya bukan hanya di kalimat, tapi di perilaku dan sikap itu tadi Pak. Bagaimana mindset kita tadi seperti sahabat, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Allah yang memerintahkan, jalankan urusan belakang nanti Allah yang atur. Itu prinsipnya. Hijrah itu menggambarkan tentang komitmen itu Pak. Komitmen yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tawar menawar, tanpa negosiasi, tanpa ragu, sehingga pada akhirnya apa? Hasilnya bisa kita lihat. Islam 22 tahun seluruh jazirah Arab takluk semua, diislamkan oleh Rasulullah. Iya kan? Nah ini yang penting kita bangun Pak. Makanya saya seringkali ya sampaikan ini juga kepada mahasiswa saya, karena mahasiswa PT IKI itu banyak yang otaknya embek Pak, ya, karena swasta kan. Ya. Kemampuannya pas-pasan. Ya. Saya bilang, kamu tuh kuliah mau apa? Ya. Kuliah mau nyari kerja. Kalau nyari kerja di ITB saya bilang, di UI sana. Kalau kuliah PTG lillahi ta'ala. Ya. Saya bilang begitu, karena Allah itu. Kamu kan ingin ya di sini menghafal Quran, ingin supaya bisa baca Quran. Itu sudah lillahi ta'ala, lurus saja di situ. Nanti urusan belakang Allah yang atur. Yang penting kamu lulus sampai selesai, sebaik-baiknya belajar di sini sebanyak-banyaknya yang bisa kamu pelajari. Ya. Maka kamu pasti akan sukses. Ya, ya kan? Nah ini yang harus kita bangun. Sebab apa Pak? Apalagi di era sekarang ini, era yang katanya orang 5.0. Era yang namanya transformasi digital, transformasi teknologi. Itu semakin lama Pak, manusia nanti tidak akan digunakan. Yang digunakan itu mesin semua. Mesin AI itu sudah di mana-mana. Lama-kelamaan manusia itu tidak lagi dipercaya untuk melakukan sesuatu. Nah kalau sudah seperti itu, pasti tenaga-tenaga manusia banyak yang menganggur. Nah kalau orientasi kita semata-mata itu, padahal Allah menyediakan bumi ini tanpa batas, ya, menyediakan semuanya Pak, termasuk juga bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana anak-anak kita, cucu kita, bahkan sekian puluh generasi ke depan itu sudah disediakan. Ya. Makanya tauhid ini sebenarnya pentingnya di situ Pak. Pentingnya adalah menanamkan optimisme dalam hidup, menanamkan keyakinan, sembari tetap melaksanakan yang ketiga nanti yang saya sampaikan. Bahwa tauhid, yakin kepada Allah, percaya betul kepada Allah, tidak ada keraguan, penting sekali. Tetapi juga Rasulullah tidak mengesampingkan aspek yang ketiga dari pelajaran yang bisa kita petik. Apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tadi sudah saya sampaikan di awal perencanaan 4 bulan sebelumnya sudah diberi daun-daunan nutrisi asupan gizi yang lebih sebagai suplemen kepada 2 unta itu. Nah yang kedua kita bisa lihat Pak, bagaimana strategi Nabi sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, pimpinan puncak daripada Islam. Ketika ingin membawa agamanya itu sukses. Karena apa? Peristiwa hijrah ini taruhannya tadi itu Pak. Kalau gagal Islam hilang. Kalau berhasil Islam berjaya. Ini kan taruhan yang amat sangat berat.
Ya. Maka cara berpikir Nabi, ya, di samping beliau yakin kepada Allah tadi itu di taman, tapi di sisi yang lain beliau pun tidak mengesampingkan usaha, upaya, strategi sebagai seorang manusia. Karena hidup ini seperti itu, Pak. Rasulullah sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah, Nabi paling dekat kepada Allah, manusia terbaik di muka bumi ini, toh masih tetap menggunakan upaya-upaya sebagai manusia biasa. Karena bagaimanapun hidup ini, ya, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, bagaimana cara hidup yang benar, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah bahkan dalam peristiwa hijrah. Yang seandainya, ya, Nabi Muhammad berpangku tangan pun semuanya sudah dibantu Allah kok. Semuanya sudah diskenario oleh Allah. Kalau Nabi misalnya kayak model-model kita, udahlah ya Allah serahkan kepadamu, apapun yang kau lakukan aku ikut. Enggak. Ini untuk pembelajaran juga kepada umatnya, bahwa untuk menjadi seorang leader, untuk jadi orang besar, harus juga melakukan upaya-upaya besar. Salah satunya bagaimana? Nabi mengupayakan sebuah strategi yang amat sangat lihai, sangat brilian. Apa? Tadi sudah 4 bulan. Yang kedua beliau memilih waktu untuk keluar dari rumah beliau di waktu tengah malam. Sebenarnya bisa nggak di siang bolong? Dibutakan semua tuh orang-orang kafir oleh Allah. Ya kan? Pada linglung semua. Bisa. Tapi beliau mengambil waktu tengah malam untuk pelajaran juga bagi kita. Itu yang namanya sebab. Itu yang namanya wasilah. Itu penting, Pak. Ya. Mukjizatnya Nabi Musa bisa melakukan apapun dengan tongkatnya. Tapi toh tongkatnya dilemparkan baru jadi ular. Betul? Enggak didiemin aja, enggak dilus-lus doang, enggak. Suruh lempar, wa alqi, lemparkan, baru berubah. Berarti apa? Ada upaya. Ada usaha manusia. Ditempelkan ke laut, dipukulkan ke laut, wadrib, ya, bi'asokal bahar, ya, pukul itu tongkatnya ke laut, lautnya terbelah. Bukan tongkatnya didiemin aja, enggak. Tongkatnya dipukulkan baru laut terbelah. Itu artinya apa? Bahkan mukjizat sekalipun yang itu langsung datang dari Allah, butuh yang namanya sebab, butuh yang namanya wasilah. Loh, kita ini kadang-kadang sok suci gitu loh. Kita bukan nabi, bukan rasul. Saya simsalabim, kamu sembuh, nggak perlu obat. Apa-apaan. Saya ini sudah kena darah tinggi, Pak, hipertensi karena orang tua saya keturunan itu. Kemarin berapa kali 160. Tinggi kan untuk usia 5 bulan seperti saya. Saya udah makan yang namanya bawang. Ternyata nggak cocok. Kemudian anak saya dokter anjurkan bawang ini apa nggak cocok, garlic juga yang kayak dodol itu nggak cocok, nggak turun. Akhirnya dokter spesialis dikasih obat, alhamdulillah cocok. Ya kata anak saya, itu aja bah, sebab kalau berubah-ubah nanti belum tentu cocok. Mendingan minum obat daripada dibiarkan darah tinggi itu bisa kemana-mana. Karena dia bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke ginjal. Ya. Ini kan disebut sebagai apa? Silent killer, ya kan? Orang seringkali menyebut silent killer, pembunuh tapi diam-diam. Sepupu saya kemarin sore, Pak, jam 5 meninggal. Usianya lebih muda dari saya 50 tahun, saya 55 sekarang, 50 tahun kurang. Ya. Itu dia masih kerja. Habis kerja, pusing-pusing, tiduran, tahu-tahu jam 3 tidur, ditunggu sama istrinya jam 5 belum pulang, dia sudah pulang, diparanin ke tempat kerja, sudah meninggal. Di situ ada bekas-bekas muntah, sendirian dia meninggal. Ternyata begitu ditelisik apa? Dia punya darah tinggi. Suami dari sepupu saya yang lain, saya sepupunya banyak Pak, karena saudara dari ibu dari bapak itu di kampung itu namanya KB, Pak, keluarga besar. KBS, keluarga besar sekali. Gitu. Itu sama. Ya. Habis sholat Idul Adha kita halal bihalal tanggal 4 bulan Syawal, ngobrol sama saya masih sehat segar bugar. Seminggu kemudian mendadak meninggal. Masuk rumah sakit cuma berapa jam. Ternyata sama darah tinggi, kena jantungnya. Ini nggak tahu kena apanya. Ya. Muntah-muntah langsung meninggal. Ya, itu artinya apa? Saya tetap yakin kok.
Warek 2 PT ini Pak Dr. Samsul itu 20 tahun sudah minum obat darah tinggi Pak. Sehat segar bugar sampai sekarang usianya sudah 70 tahun. Badannya kurus tapi darah tinggi gitu. Nah, saya nanya, nggak ada efek apa-apa ya, efeknya paling ya apa namanya libido saya udah 70 tahun ngapain katanya gitu. Saya mendingan minum pil tapi sehat daripada membiarkan itu ya kemudian merembet kemana-mana. Ini salah satu usaha, ya. Dan saya yakin itu loh, ya. Usaha-usaha manusiawi ini kan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Itu ada manfaatnya. Nyatanya apa? Rasulullah tadi menggunakan waktu tengah malam sebagai usaha supaya apa? Yang melihat sehebat apapun orang kalau tengah malam, Pak, itu biasanya waktu apa? Waktu tidur. Kalau toh dia sadar, kesadarannya cuma separuh, ya. Ya. Bukan hanya jauh separuh Pak, kesadaran separuh, bisa juga malah seperempat. Tadi saya Pak lewat depan itu ada satpam kan, ya, lewat sana depan kan. Saya lewat dia nggak sadar dia, ya. Sambil duduk tapi sambil ngantuk. Ya. Saya lewat dia nggak tahu itu. Ya. Kalau misalnya maling apa itu orang jahat itu Pak, udah ya. Satpam itu ya kerjanya memang sebenarnya kerjaan dia kan jaga, tapi jamnya emang jam sangat rawan itu. Jam-jam malam jam 12 ke sini itu ya. Maka Rasulullah mengambil waktu ini sebagai upaya manusiawi meminimalisir kemungkinan dipergoki, diketahui oleh orang-orang kafir. Nyatanya apa? Betul kan strategi beliau, Nabi sudah keluar jauh, mereka baru nyadar kemana? Dikejar nggak ketemu. Ini yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi canggih beliau. Apa? Beliau mengambil jalan yang tidak biasa, jalan yang tidak wajar, abnormal. Apa? Jalurnya tidak jalur biasa. Mekah, Madinah itu tempatnya di utara, ya, di utara Mekah. Tapi beliau mengambil jalur selatan, melawan arah. Orang kafir dalam pikiran mereka pakai kuda loh Pak, ngejar Nabi. Pikiran mereka apa? Ini ke Madinah, pasti jalur utara, betul nggak? Nggak ada orang berpikir seperti pikirannya Nabi. Ngambil jalur berlawanan, ya, jalur selatan ke arah Yaman, Pak. Menjauhkan, malah bisa sampai ke Indonesia nanti kalau terus-terusan itu kan. Jalur Yaman. Begitu dikejar, nggak ada loh. Muhammad kemana nih? Ternyata mereka balik lagi, sudah ketinggalan. Nabi sudah kadung masuk Gua Thur. Nabi juga tahu kalau beliau terus jalan dan mereka sadar bahwa ada jalur selatan. Kenapa? Karena apa? Nabi pakai unta, sementara mereka pakai kuda. Gak bakal bisa menang. Unta cepatnya kayak apa sih dibandingkan kuda? Tapi Nabi sudah memperhitungkan bahwa saya pasti akan dikejar setelah mereka sadar. Dan jarak yang ideal yang bisa saya tempuh adalah sekian, makanya titik-titiknya saya harus masuk ke Gua Thur. Itu sudah di kepala beliau, sudah direncanakan secara matang. Jadi enggak ujuk-ujuk masuk Gua Thur jemblung begitu, enggak. Nah, betul begitu mereka sampai enggak ada. Ya. Enggak ada itu. Ada jejak, tapi jejaknya itu bukan jejak unta, tapi apa? Ini juga sudah diatur. Rasulullah meminta Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, nanti kalau saya sudah sampai di Gua Thur, orang kafir ngejar saya, tolong kamu bawa ternak yang banyak. Kamu tuh keliling itu tempat sekitar Gua Thur dengan ternak kamu. Sehingga orang-orang kafir menyangka bahwa tidak ada pergerakan Nabi. Kalau kaki unta ketahuan, Pak. Ya, kaki unta ketahuan. Ya. Tapi kalau kaki-kaki kambing yang banyak itu, akhirnya mereka sampai di situ. Nggak ada jejak Muhammad ini. Adanya jejak kaki-kaki kambing, kaki-kaki ternak. Jadi mereka akhirnya bikin paling juga di sini orang-orang yang pada menggembala. Padahal mereka udah keliling-keliling situ, Pak. Bahkan Abu Bakar itu sampai gemeteran itu kan. Karena apa? Mereka sudah ada di atas, Gua Thurnya kan di bawah itu. Gunungnya di atas. Itu mereka sudah ada di atas, kudanya kakinya udah kelihatan. Kata Abu Bakar, kalau mereka nengok ke bawah, mereka ngelihat kita. Gimana Rasulullah? Rasulullah tahu sahabatnya itu gemeteran. La tahzan, innallaha ma'ana.
Langsung Rasulullah memberikan sugesti. Jangan sedih. Allah membersamai kita. Itu penting loh Pak. Kata-kata Nabi yang memberikan sugesti kepada sahabatnya. Abu Bakar bukan Nabi gitu loh. Sekuat apapun iman beliau, tetap levelnya di bawah Nabi. Keyakinannya di bawah Nabi. Kalau satunya kuat, satunya enggak, bahaya juga. Kan ini dua serangkai Pak. Jalan bareng. Maka dikasih sugesti. La tahzan innallaha ma'ana. Betul ketika itu kemudian Allah dengan cara Allah menutupi dengan serangga. Apa namanya? Laba-laba. Ada burungnya juga di situ. Maka mereka berpikir gak mungkin ada manusia. Karena ada laba-laba, ada burung, gak mungkin ada orang lewat di sini. Pergilah mereka. Pertanyaannya, kenapa 3 hari 3 malam berada di Gua Sur itu Pak? Pasti semuanya berpikir sama seperti saya. Orang itu kalau mencari kesana kemari, ya, itu gak mungkin 1 hari habis itu selesai. Biasanya mencari buronan dalam tanda kutip, ini Nabi kan buronan orang-orang kafir kan. Itu berapa hari rata-rata orang? 3 hari. Itu rata-rata itu. Kalau sudah 3 hari nggak ada jejak, kalau orang mati berarti udah mati, udah dibawa ke laut misalnya, udah kemana? Kalau di sungai udah hanyut kemana deh. Tapi biasanya 3 hari suka ketemu Pak. Karena itu biasanya intensif. Nah ini sudah 3 hari jobok-obok, kok nggak ketemu? Caranya kenapa nggak bisa ketemu? Nabi pakai strategi. Jadi pagi sama sore Asma datang. Karena Nabi kan butuh makanan juga. Ngasih susu, ngasih makanan kepada Nabi. Asma bin Abu Bakar. Ya. Nah setelah Asma pergi, ya kembali tadi. Abdullah bin Abu Bakar itu bawa ternak gitu loh. Jadi menghapus jejak kakinya Asma itu. Sebab kaki manusia dengan kaki binatang beda. Orang pasir kan kelihatan semua Pak. Nggak kayak di tempat kita, nggak bakal kelihatan. Itu pasir kelihatan semua. Ya. Nah itu kemudian dihapus jejaknya oleh Abdullah bin Abu Bakar itu. Ini diatur oleh Nabi. Jadi beliau tuh udah bagi tugas, Ali, kamu nempatin tempat saya ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Kenapa Ali yang dipilih bukan yang lain? Kira-kira kenapa Pak? Ali itu 3 orang dikeroyok masih menang kalau main pedang. Ali itu saking jagonya Pak. Saking jagonya kayak sekarang gini ya, kayak Ultraman lah, ya deh ya, kayak Ultraman gitulah. Ya. Itu dikeroyok 3 orang pakai pedangnya berapapun itu Ali masih menang. Maka yang diperintahkan Ali bukan yang lain. Karena apa? Kalau toh kepaksa berantem dia menang gitu loh. Ya ini juga pemilihannya nggak sembarangan gitu. Kalau pilihnya orang yang jalan aja sudah susah lah, boleh mati udah di situ. Ya. Sekali bacok selesai gitu kan. Ya. Nah itu salah satunya. Kemudian setelah 3 hari barulah betul-betul aman, steril. Itu pun masih tetap sempat kekejar sama Sarokoh ya. Sama Sarokoh ya, sama Warokoh ya. Sarokoh bukan. Apa namanya itu yang namanya Sarokoh betul. Sempat kekejar salah satunya kan. Sempat orang ini punya insting kayaknya 3 hari itu masih belum. Dia ngejar baru di situ Allah tambahkan mukjizat. Ya, apa? Begitu diucapkan la ilaha illallah Sarokoh, kamu apa namanya gemetar, pedangnya jatuh, ya kan? Ya. Nah ini persoalan lain, tapi apa? Bahwa ini kan istilahnya insidental, ya. Jadi ada yang nongol 1 itu kan insidental. Coba kalau yang nongol 50 orang, habis itu. Tapi kan yang lain sudah nggak ada itu, ya nggak? Ya. Dan ini yang saya maksud bahwa penting ya melakukan sebuah strategi. Yang lebih hebat lagi mungkin yang terakhir ini, sebelum saya tutup ya, 1 jam, ya, dan lagi 5 menit. Jadi Nabi Muhammad itu memilih penunjuk jalannya. Ini yang di dalam sejarah itu ya, sering dikaji ya, tapi seringkali tidak menelisik siapa itu penunjuk jalannya. Ternyata penunjuk jalannya, karena saya punya buku sejarahnya Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu berapa jilid itu Pak? Ya, ada 12 jilid kalau nggak salah segini-gini itu. Itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada sejarah di situ semua. Kalau mau dibaca bisa jadi umur kita nggak cukup ya, saking besarnya kitab itu. Nah itu apa? Bahwa Nabi ternyata menunjuk seorang penunjuk jalan dalil nama dalam bahasa Arab itu adalah orang musyrik Pak. Seorang musyrik ya. Pengikut daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, Utbah dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang luar biasa dikaji oleh sejarawan. Wah, Nabi Muhammad itu luar biasa.
berani mengambil resiko, penunjuk jalannya orang yang menjadi pelindung pertama loh, selain Allah Subhanahu wa taala ya, tentu saja yang paling utama. Pelindung pertama penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraiqidh. Namanya Abdullah itu biasa Pak, Abdullah itu Allahnya di situ bisa jadi Uzza atau Lata dan sebagainya. Bin Uraiqidh itu orang musyrik. Nah, Nabi memilih dia. Yang membuat para sejarawan terkagum-kagum, tercengang itu adalah keberanian Nabi mengambil resiko. Memilih seorang musyrik yang bisa jadi dia melakukan mata-mata, memberitahukan informasi ini. Tapi Nabi Muhammad sudah memperhitungkan dengan sangat matang. Karena apa? Abdullah bin Uraiqidh itu seorang profesional murni. Dia itu melakukan apapun berdasarkan profesi kerjanya. SOP-nya SOP profesional. Wani piro bayar mahal, Abu Bakar berani bayar mahal. Saya bayar, kamu maunya berapa? Tapi tolong jaga rahasia ini, nyawa kamu taruhannya. Siap katanya. Nah, orang profesional Pak, itu yang penting kan duit. Yang penting siapa yang berani membayar mahal. Ini keberanian Rasulullah mengambil resiko. Dan pemimpin besar itu memang seperti itu Pak. Harus berani mengambil resiko. Karena apa? Abdullah bin Uraiqidh adalah konon orang yang paling mumpuni saat itu, yang paling paham jalur selatan. Ini persoalannya. Nabi sudah survei Pak. Sudah survei kemana-mana ya. Dan ternyata hanya Abdullah bin Uraiqidh yang paling paham seluk-beluk detilnya sampai sekecil-kecilnya wilayah selatan itu. Tidak ada yang lain yang lebih paham dari dia. Yang lain bisa jadi paham, tapi kemampuannya jauh di bawah Abdullah bin Uraiqidh. Ini pertimbangannya, pertimbangan kapasitas, kualifikasi, ya, pertimbangan kompetensi, skill dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai manajemen modern. The right man on the right place. Orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ini yang kemudian pada akhirnya membuat para ahli sejarah, termasuk juga manajer-manajer hebat di masa sekarang, semuanya hormat kepada Rasulullah. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah berani menempatkan seorang, bahkan bukan hanya non-muslim, tapi musyrik, musuh latennya katakanlah, menjadi orang pertama yang melindungi beliau. Karena apa? Kapasitas dan profesionalitasnya. Ini perlu jadi pelajaran. Itu 14 abad yang lalu Nabi sudah berpikir progresif, visioner, modern. Yang kadang-kadang orang sekarang justru setback kebalik. Mereka bilangnya saya pengikut Nabi. Tapi apa? Pokoknya harus muslim. Kalau tidak muslim jangan dipakai. Padahal dia insinyur. Insinyur itu nggak ada urusannya dengan agama. Mana yang paling ahli dan mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling bermanfaat untuk umat Islam. Pakai walaupun dia komunis gitu loh. Walaupun dia ateis gitu. Nggak perlu urusan agama ditelisik sampai urusan ini. Ini Rasulullah memberikan contoh. Ini orang musyrik. Dan ternyata apa? Pilihan Rasulullah tidak salah. Ketika beliau memilih Abdullah bin Uraiqidh, ternyata beliau mengambil jalur yang seharusnya jauh lebih rumit dan jaraknya lebih panjang. Ternyata beliau lebih cepat datang dibandingkan orang lain. Mengapa? Karena si Abdullah ini sudah begitu lihai Pak. Trik-triknya dia sudah paham semua. Nah ini penting ya. Yang kayak begini kan kadang-kadang para ustadz itu nggak menelisik bahwa hijrah itu bukan semata-mata pertolongan Allah langsung nyampe begitu. Kalau Nabi sebagai pelakunya itu tidak cerdas, tidak lihai, tidak punya visi yang mapan ya dalam melangkah itu bisa jadi gagal Pak. Ya, nyatanya hampir kena kan sama Saroqah tadi, ya, hampir kekejar sudah, tapi kemudian Allah turun tangan di situ. Ini persoalan yang lain. Tapi yang lain-lain itu, ya, semuanya kan terencana dengan baik sehingga apa? Kita bisa mengambil ibrah, ya, bahwa penting sekali Pak. Nabi Muhammad ketika itu sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen, pembagian tugas, job description yang jelas. Ini Ali, ini Abdullah bin Abu Bakar, ini Asma bin Abu Bakar, ini Abdullah Umar Abdul Uraiqidh, ini Abu Bakar sebagai pendamping beliau. Itu pilihan Abu Bakar itu juga tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk. Itu sudah berdasarkan studi lahir dan batin.
yang dilakukan oleh Nabi. Sebab apa? Ini adalah orang yang menjadi teman beliau ya. Yang kalau orang ini mentalnya tempe, mentalnya kerupuk ya, gampang jatuh, nggak bakal bisa. Maka diambil orang yang secara mental, tapi bukan hanya mental, logistiknya itu juga penting Ini orang kaya Jadi kalau nggak bisa beli onta ngapain gitu kan ya? Kalau kecukupan itu logistik semua sudah disiapkan, ya di jalannya selama berhari-hari juga siapkan, ya, dan seterusnya melalui putrinya Asma itu yang menyediakan bolak-balik ya. Kemudian pada saat terakhir persediaan sampai ke Madinah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, 3 saja dari peristiwa hijrah ini. Ya, ternyata begitu luar biasa dan kita yang menikmati hasilnya sekarang. Ya, setiap tahun ya itu kita peringati sebagai tahun baru karena memang momen ini adalah disebut sebagai mukjizat Islam dari sisi pergerakan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, silakan kalau ada yang didiskusikan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat tengah malam, saya malah belum paham itu. Oh, bensin naik. Iya betul. Iya, pergantian waktu tengah malam, penaikan bensin, kenaikan ini ya. Iya. Oke. Jadi bisa jadi itu meniru strategi saat orang lengah gitu ya. Karena memang ya. Jadi kalau Nabi kan untuk kebaikan ya, karena beliau kan ingin menuju kepada kebaikan. Nah ini kadang-kadang ya itulah ya namanya manusia ya, apalagi di era modern ya. Sesuatu yang sebenarnya awalnya adalah untuk kebaikan ya, kemudian dimanipulasi ya. Ya walaupun ya kita juga nggak tahu ya apakah itu keburukan atau tidak. Tapi kalau naiknya BBM atau segala macam, naiknya harga-harga memang biasanya yang paling dirugikan memang masyarakat kecil ya seperti kita ini ya. Ya maka saya nggak tahu apakah kebijakan itu dilakukan supaya tidak ada reaksi ya yang berlebihan. Sebab kalau siang hari bolong jam 12 itu belum pengumuman udah di demo dulu itu ya. Udah di demo dulu sehingga kemudian diambil waktu ini ya. Ya mungkin itu salah satu trik ya, salah satu trik. Tapi saya mengatakan apakah itu buruk atau baik tinggal bagaimana perspektif kita Pak. Ya. Kalau perspektifnya positif ya. Perspektifnya positif adalah bahwa itu adalah kebijakan yang memang tidak populis, ya, tidak populer ya, sehingga perlu langkah-langkah antisipatif gitu, sehingga diambil waktu itu yang positif gitu kan, ya. Yang negatif ya tadi itu, wah ini biasa ya, orang-orang tertentu menggunakan waktu-waktu di mana orang lengah itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tinggal bagaimana tinjauan kita, termasuk juga kenaikan BBM, kenaikan harga-harga ya, itu juga tinjauan positif bisa juga lah, katakanlah orang-orang yang optimis dan positif mengatakan bahwa ini juga toh kenaikan ini menyesuaikan dengan harga internasional dan supaya Pertamina tidak rugi dan lain sebagainya, sehingga kemudian masih bisa melakukan operasionalisasi di Indonesia dan memberikan kebermanfaatan, katakanlah begitu ya yang positif. Yang negatif ya tadi itu sudah harga mahal, BBM juga mahal, akhirnya naik semua itu kan ya. Tapi juga kadang-kadang turun juga kan ya, tapi yang selain premium biasanya yang pertama ke atas gitu ya. Kalau saya begini Pak, saya secara pribadi itu tadi saya memandang hidup ini sebagai wayang tadi itu, skenario Allah. Jadi saya bahkan barcode aja nggak punya, mobilnya jelek tapi pertamax terus Pak ya. Dan saya menganggap begini, kalau memang kita merasa bahwa kita pertamax mampu, Allah anggap mampu ya. Sehingga kemudian kita dicukupkan untuk bisa beli pertamax. Kalau saya pikirannya begitu ya. Positif aja ya. Jadi nggak ada yang negatif-negatif sih. Ya mungkin berbeda dengan ya, orang silahkan, tapi saya punya prinsip begitu. Selagi Allah mampukan saya ya, dan saya berkeyakinan saya mampu ya, itu akan berjalan ya. Nyatanya nggak apa-apa ya. Daripada
HP-nya iPhone tapi nggak ada pulsanya gitu kan. Mendingan HP-nya HP Android ya yang harganya 200.000 tapi pulsanya penuh, undangannya juga penuh gitu kan. Yang penting kan itu kan ya. Sebenarnya itu. Jadi apa namanya? Tidak penting lah ya apa namanya ini namanya kan casing aja gitu kan. Yang penting isinya. Saya punya teman Pak, bahkan WA-nya nggak ada. Tapi undangannya lebih lancar daripada saya. Lewat siapa? Lewat istrinya. Ternyata itu ATM-nya istrinya itu ya. Jadi dikontrol sama istrinya gitu ya. Semuanya harus lewat saya gitu. Abang nggak boleh pakai WA, saya saja yang pakai WA. Semua masuk keluar saya yang atur. Abang tinggal silahkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah itu ya positif juga ya. Ada yang seperti itu Pak. Ya. Tapi istri saya nggak mau. Istri saya masih tetap pengen saya juga pegang, dia juga pegang. Ya. Baik itu ya yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, wa yaqinan sadiqa, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min 'ainin la tadma', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana wa shfi mardana warham mautana, wa la خيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lakum at-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.